Oke, perkenalkan nama gue Albert Benadus Christian Rambing. Gue mahasiswa Polimedia Negeri. Umur 22. Waktu kecil itu gue berasal dari panti asuhan di Keramat letaknya. Nah, gue itu masuk panti asuhan itu berawal dari pertama itu bokap gue kena penyakit stroke. Nah, terus dia itu lama-lama sekarat dan pada akhirnya finansial keuangan gue melemah. Terus akhirnya gue dimasukin panti asuhan oleh nyokap gue, seminggu di panti asuhan. Nah, baru di situ ya gue mulai berbaur. Gimana ya, buat awal pertama kali masuk tuh kayak ada yang berbeda gitu di panti asuhan ini. Soalnya kayak pertama itu gue masuk itu ada something gitu loh, kayak tanda kutip kayak gue masuk itu ada toa berbunyi yang istilah kata kayak untuk anak lama jangan pernah ganggu anak baru dulu. Nah, berarti kayak ada sesuatu nih, ada apa nih di panti asuhan ini? Di panti asuhan itu ternyata selang seminggu itu, masa uji coba seminggu itu, tiba-tiba maksudnya udah setelah dari masa uji coba itu, gue baru ditarik tuh, dibawa ke WC, ternyata ada penataran. Jadi anak panti aja ada penataran, gimana jadi mahasiswa? Nah, gue di situ di dalam WC gue dipukulin, diinjak-injak, ya sama anak-anak lamanya gitu loh, senioritasnya kayak tinggi banget di situ. Gua masuk panti asuhan itu juga nggak sendiri. Gua awalnya berdua sama abang gua yang sebelumnya dia sama gua, terus lama-lama dia berpisah gitu loh. Mungkin karena dia nggak kuat di panti asuhan itu. Karena kalau gua ceritain itu panti asuhan gua itu keras banget. Soalnya isinya itu tuh bukan kayak anak-anak kecil pada umumnya, tapi anak-anak berandalannya kayak liar, yang istilah katanya orang tuanya nggak ada tapi dia hidup di jalanan terus menerus, terus dibawa ke panti. Tadinya kayak panti asuhan sosial gitu loh. Emak gue tuh jahat banget, kenapa gitu loh? Masukin gue ke panti. Tapi pas ketika gue udah gede, gue udah tahu gitu loh, kenapa mau gue bisa masukin gue ke panti. Karena dulu itu pas bokap gue sakit stroke itu kayak memakan biaya banget gitu loh. Finansial keuangan dari keluarga gue tuh kayak menurun banget gitu. Nah, makanya emak gue kayak mencoba aja gitu loh buat masukin ke panti asuhan. Dan kayak gue tadinya di panti asuhan itu cuman berdua dimasukin. Gue 3 bersaudara. Dan satu dulu itu adik gue itu masih kecil banget. Jadi dia ngikut emak gue dan gue sama abang gue di panti asuhan, disuruh survive berdua. Dan pada akhirnya juga abang gue ninggalin gue sendirian. Ya kayak jahat banget itu loh. Kayak gue suruh berjuang sendirian. Dan orang tua gue kayak lah, gimana gitu loh. Orang tua gue kayak nggak peduliin gue di panti asuhan, gue sendirian, abang gue dipindahin. Udah tahu kayak misalnya di panti asuhan gue itu kayak keras banget gitu loh. Kalau misalnya itu gue nggak pernah ya buat nanya kayak gitu. Karena gue udah ngeliat dari kehidupan gue yang sekarang aja,
ya susah. Jadi buat apa gitu loh. Gue kayak nanya ke orang tua gue lagi kalau misalnya gue udah tahu kalau kehidupan orang tua gue tuh kayak lagi susah aja gitu. Kalau masalah adopsi itu tuh jadi kayak sebenarnya kayak gue sering main aja gitu loh ke rumah teman nyokap gue. Nah, gue kayak lama-kelamaan kayak dianggap anak sendiri gitu loh. Berawal dari situ, terus juga dia tadinya guru sekolah minggu, emak gue kenalan sama dia itu di sekolah minggu, terus gue diajak main ke rumahnya setiap hari. Akhirnya lama-lama dia kayak mau ngadopsi gue pas dia tahu kalau misalnya bokap gue pertama udah penyakitan, terus udah gitu gue kayak mau ditaruh di panti. Ya udah, makanya dia kayak kasihan juga gitu loh ini anak. Dari kecil tuh gue kayak selalu main di situ. Bahkan ketika gue yang udah di panti aja, ketika liburan gue mungkin nyempetin diri buat berlibur di tempatnya dia gitu loh, mami angkat gue. Jujur aja ya, masa kecil gue itu yang seharusnya sama orang tua asli, malah gue kayak menghabiskan waktu masa kecil gue kayak di panti. Terus kayak gak sama orang tua kandung gitu loh. Maksudnya kayak sama pengasuh dan sama teman-teman gue yang senasib sama kayak gue. Yang kayak mungkin kayak, maksud gue kayak gue masih lebih mendingan nih. Masih ada orang tua, identitasnya kayak masih lengkap. Ada teman gue yang kayak dia gak tahu sama bapaknya. Bahkan kayak dia kayak menunggu seseorang yang istilah kata kayak mau gitu loh yang mengadopsi dia. Kalau waktu kecil sih gue pernah kayak kecewa sama orang tua, tapi ketika gue udah dewasa kayak buat apa gitu loh kita kecewa ke orang tua kita, sedangkan orang tua kita tuh berjuang buat kita. Gue sih kayak lebih kayak bersyukur, berterima kasih gitu loh. Walaupun dulu gue kecil gak bisa kayak selalu bareng sama orang tua, tapi gue masih bisa kayak menikmati pas gede. Kayak misalnya gue masih bisa tinggal sama orang tua gue, dia masih bisa kayak kasih makan gue, ngasih uang jajan, bahkan kayak bikin gue kayak gimana caranya buat menjadi orang lebih gitu loh. Kayak gue dikuliahin sampai sejauh ini. Jadi gimana ya, dari kecil gue di kelas 3, 4, 5, 6 gue selalu kayak mempertanyakan kayak, "Mak, kapan kita kumpul lagi?" Dan di saat kelas 6 pas lulus, akhirnya kayak doa gue terkabul gitu loh. Sama nyokap gue bisa kumpul lagi. Di setiap harinya, di setiap detik kita punya mimpi. Bahkan cita-cita kayak tiba-tiba ganti, tiba-tiba ini pengen jadi tentara. Kayak kita punya mimpi banyak banget. Tapi setelah besar kita kayak gak tahu gitu loh patokan kita. Apakah mimpi kita akan terwujud apa enggak. Semuanya pudar sih. Dan gue kayak lebih nikmatin aja, kayak ngikutin alur permainan kehidupan ini.
Mau gua miskin juga gua akan terus berjuang. Kayak gua harus mendapatkan, maksudnya supaya anak gua tuh kayak dia tuh bangga mempunyai sosok bapak seperti gua. Gua mau berterima kasih, gua bersyukur buat kedua orang tua gua, buat kedua nyokap gua. Gua sangat bersyukur punya kedua orang tua yang sama-sama saling menyayangi gua, mencintai gua apa adanya. Gua bersyukur. Sisi positif tinggal di panti asuhan, selain gue tinggal di panti asuhan itu, gue dididik menjadi orang yang lebih keras buat menghadapi dunia ini. Karena kalau gue pikir-pikir di panti asuhan itu kayak masih dunia fiksinya. Ketika kita keluar dari dunia fiksi itu, kita ngeliat dunia asli jauh lebih kacau dibanding di panti asuhan. Dan gue kayak seandainya saat ini gue masih bisa tinggal di panti asuhan, gue lebih baik tinggal di panti asuhan. Buat teman-teman gue yang istilah kata lu nggak punya orang tua, lu tuh jangan pernah bersedih. Kenapa gue bilang kayak gitu? Padahal gue belum ngerasain apa yang lu rasain, tapi menurut pandangan gue ya lu jangan bersedih. Intinya kayak lu masih banyak orang yang bakalan sayang sama lu, walaupun dia kayak bukan, maksudnya kayak walaupun dia bukan orang tua lu atau siapapun, tapi pasti ada orang yang sayang sama lu. Pasti ada yang bakalan mau jadi keluarga lu. Jujur ya, itu adalah hal yang berat awalnya. Tapi kembali lagi kata seseorang, lu harus bisa berdamai sama diri lu sendiri. Makanya gue menguatkan diri gue untuk bisa berdamai sama diri gue sendiri.